Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nurginawati dengan NIM 2410863021, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas B, angkatan 2024, mata kuliah pengantar kajian media dan budaya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan A. Estos MA dan Ibu Fitania Yulia Estos MA. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan perkembangan berbagai media yang dijelaskan oleh kelompok 2 di minggu lalu, hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025. Kelompok 2 menjelaskan tentang perkembangan media komunikasi telah melalui berbagai era yang masing-masing membawa perubahan signifikan dalam cara manusia menyebarkan dan menerima informasi. Pada era lisan, komunikasi dilakukan secara verbal, sebelumnya adanya tulisan dan media cetak. Pada masa ini, pengetahuan, sejarah, dan budaya diwariskan oleh generasi ke generasi melalui cerita dan pengajaran langsung. Seiring berjalannya waktu, era tulisan mulai berkembang sekitar tahun 1041. Ditandai dengan ditemukannya berbagai bentuk tulisan seperti lukisan gua dan tulisan pada tanah liat. Era ini memungkinkan penyampaian informasi menjadi lebih permanen dan tidak bergantung pada ingatan manusia. Kemudian, kemajuan berikutnya terjadi pada era percetakan yang dimulai sekitar tahun 1450 dengan penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Teknologi ini memungkinkan produksi buku dalam jumlah besar dan meningkatkan literasi masyarakat secara luas. Selanjutnya, manusia memasuki era teknologi di mana perkembangan pesat dalam komunikasi dan informasi mulai mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Kemajuan ini berdampak luas pada budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam perkembangannya, media juga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Buku yang awalnya hanya berbentuk cetak, kini berkembang menjadi e-book yang lebih mudah diakses melalui perangkat digital. Surat kabar yang pertama kali muncul pada tahun 1690 berfungsi sebagai sumber berita harian atau berkala yang menyajikan informasi terkini dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan olahraga. Sementara itu, majalah hadir dengan publikasi berkala dan segmentasi pembaca yang lebih spesifik sejak pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1770. Menurut saya, dalam perkembangannya, media telah memberikan dampak besar terhadap pola pikir masyarakat. Penyebaran informasi yang semakin cepat memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses berita dan pengetahuan. Namun, di sisi lain, media juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mengaruhi persepsi terhadap suatu isu tertentu. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai peristiwa di mana berita di media sosial seringkali memiliki bias tertentu yang dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap suatu permasalahan. Meskipun perkembangan teknologi media memberikan banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga dampak negatif yang menyertainya. Di satu sisi, teknologi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, komunikasi yang lebih mudah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan hiburan. Namun, di sisi lain muncul tantangan baru seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan data pribadi, hingga kecanduan media sosial yang dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat menyaring informasi dengan lebih kritis. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan selalu memverifikasi sumber informasi, mengenali ciri-ciri berita palsu, serta mengembangkan pola pikir yang lebih analitis dalam menerima berita. Dalam persaingan antara media tradisional dan media digital, media cetak seperti surat kabar dan majalah kini mulai beradaptasi dengan platform digital untuk tetap relevan. Hal ini terlihat dari banyaknya surat kabar yang kini hadir dalam bentuk online, serta majalah yang menyediakan konten digital yang lebih interaktif. Selain itu, strategi pemasaran digital juga mulai digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Meskipun media digital semakin mendominasi, media tradisional masih dapat bertahan dengan mengutamakan kualitas dan kredibilitas informasi. Adapun perkembangan media diprediksi akan semakin pesat dengan hadirnya kecerdasan
buatan atau bisa disebut AI dalam penyajian berita, interaksi yang lebih personal melalui media sosial, serta pemanfaatan teknologi seperti virtual reality dan augmented reality untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif bagi penggunanya itu. Oleh karena itu, tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana memanfaatkan teknologi media dengan bijak agar dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa terjebak dalam dampak yang negatif. Ya. Sekian informasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.